Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus menjelaskan ada dua baptisan, baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Baptisan air dilakukan oleh Yohanes Pembaptis sebagai tanda pertobatan. Nah, banyak orang berpikir kalau mereka sudah dibaptis air, maka otomatis mereka sudah dibaptis Roh Kudus. Tidak demikian sebenarnya, saudara. Karena Yesus sendiri menjelaskan bahwa ada jarak antara baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Jarak ini terjadi karena seseorang yang bertobat itu akan dilihat kesungguhannya. Sungguhkah dia bertobat untuk hidup dengan ada tertulis atau hidup dengan apa yang Injil katakan, atau saat dia bertobat dia jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan kembali kepada hidup lamanya sehingga dia mengalami kegagalan dalam bertobat. Tetapi jika seseorang dalam pertobatannya dia terus bertahan melawan tipu muslihat iblis dan hidup sesuai dengan Injil, maka ada suatu waktu di mana masa kehamilan itu akan menghasilkan kelahiran kembali, saudara. Nah, kelahiran kembali inilah yang disebut dibaptis oleh Roh Kudus. Kenapa kelahiran kembali ini penting? Karena Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 3 ayat yang kelima. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Jadi seseorang yang dilahirkan kembali, dia mengalami dua baptisan, saudara. Baptisan roh yang melahirkan kembali dia, dan baptisan air sebagai tanda pertobatan. Kenapa Roh Kudus membaptis dia? Karena Roh Kudus itu perlu turun untuk membangkitkan roh manusianya yang sudah mati, sehingga roh manusianya itu kembali dihidupkan. Dan Roh Kudus itu turun sebagai materai, memateraikan dia sah bahwa ia adalah anak Allah, milik Allah, sehingga iblis tidak mungkin lagi dapat mencuri atau membinasakan dia, saudara. Dan Roh Kudus yang turun ini dia akan tinggal dan memimpin hidup orang ini, sehingga orang ini hidupnya dipimpin oleh Roh Allah dan akan berbuah roh, saudara. Sebab dikatakan dalam Roma 8 ayat 14 bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin, saudara. Bukan cuma sekedar dijamah Roh Kudus, tapi dipimpin Roh Allah, baru dia disebut anak Allah.